kita semua, dimanapun kita berada, baik yang ada di kota Semarang, baik yang ada di luar kota, maupun yang ada di luar negeri. Kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Saatnya bagi kita, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, hanya bagi Yesus. Haleluya Tuhan. Yes. Sebab dialah yang ajaib, dialah yang luar biasa. Amin. Kami siap menaikkan ucapan syukur kami padamu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbandingkan kuatanmu Tuhan. Memegah bagiku sekap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Oh Raja atasku. Sorak-sorai bagi Tuhan. Tuhan, agung dan perkasa, sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Raja mulia aja. Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan, Raja mulia. Kaulah yang termulia, Kaulah yang terdahsyat. Yesus, Yesus Tuhan. Come on. 1, 2, 3. Yesus, Yesus. Ajaiblah Kau Tuhan. Tuhan, agung dan perkasa, sumber-sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Semua katakan, Raja mulia.
kekuatan kita. One, two, three. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan, perlindungan. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Yesus, Yesus Tuhan. Semua katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinan kami Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindungan. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Yesus, Yesus. Takkan pernah goyah iman kami Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Come on. Dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah Tuhan, gunung batu, keselamatanku, kuat tangan, perlindunganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bangga kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus bukan hanya Tuhan bagi kita saja, tapi Tuhan Yesus, Tuhan bagi bangsa Indonesia. Amin. Terlepas apa yang terjadi atas bangsa kita, mari kita semua, dimanapun kita berada saat ini, bawa bangsa kita kepada Tuhan. Biar Tuhan curahkan belas kasih-Mu. Biar Tuhan pulihkan bangsa Indonesia. Biar Tuhan sembuhkan bangsa Indonesia. Kami bersyukur Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri
hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu kami kembalikan bangsa kami kepadamu Tuhan. Bangsa ini kepadamu Tuhan, bolehkah ampunilah bangsa kami.
Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa atas setiap bangsa kami. Kami percaya Kau akan pulihkan Indonesia Tuhan. Dan kini tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu yang akan mengubahkan kami. Firman-Mu itu yang akan menyembuhkan kami. Dan firman-Mu itu yang akan menjadikan kami lebih dari pemenang. Kami siapkan hati kami, pikiran kami. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada hamba-Nya. Mari kita akan berdoa sekali lagi. Bapa Surgawi, kami rindu Tuhan hari ini diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu dahsyat dan luar biasa. Firman-Mu sanggup memberi kekuatan kepada kami, menghibur kami, menyembuhkan kami. Bahkan Tuhan firman-Mu sanggup memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pagi hari ini dalam tangan kuasa pimpinan Tuhan. Kami percaya minggu yang sangat indah ini, minggu yang diberkati oleh Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan hati yang lapang, dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dan kami percaya firman-Mu yang hari ini akan ditabur, tidak ada yang gugur, tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka hati kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Saya bersyukur sekali pagi hari ini, Saudaraku, kalau hari ini kita bisa beribadah dimanapun kita berada, Saudaraku, hari ini adalah hari kemenangan buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Ya, Saudaraku, ini kemenangan bagi orang-orang Kristen sebagai anak-anak Tuhan. Saat Kristus mati di atas kayu salib, hari yang ketiga Kristus bangkit. Dan inilah Saudaraku, yang hari ini saya akan ingin sampaikan firman Tuhan ini, yang saya kasih judul makna kebangkitan Kristus. Saudaraku, ini kemenangan buat anak-anak Tuhan. Jadi bicara tentang kebangkitan, saya tidak pernah melihat di dunia ini ada orang yang bisa bangkit dari antara orang mati. Nabi-nabi di dunia ini, yang disebut nabi, yang disebut imam, yang disebut bahkan hamba-hamba Tuhan, Saudaraku, saya belum pernah temukan bisa bangkit di hari yang ketiga. Makanya Saudaraku, kita bersyukur Kristus tidak hanya lahir di dunia ini, tidak hanya mati di dunia ini, tapi Kristus bangkit dari antara orang mati. Nah, ini yang akan kita renungkan hari ini, makna dari kebangkitan Kristus. Ada 3 hal yang saya dapatkan Saudaraku dari kebangkitan Kristus. Yang pertama, di dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku, jadi makna kebangkitan yang pertama, kalau Kristus tidak bangkit hari yang ketiga, berarti sama dengan manusia-manusia yang lain. Ini yang membuktikan bahwa Kristus tidak hanya 100% manusia, tapi Kristus adalah Allah sendiri. Yang percaya katakan amin. Ya Saudaraku, ini bicara tentang kuasa. Jadi yang punya kuasa baik di bumi dan di surga, Yesus Kristus. Saya punya keyakinan yang besar bahwa kebangkitan Kristus ini benar-benar dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Pada waktu Tuhan Yesus bicara dengan murid-muridnya, bahwa Mesias nanti akan mati dan hari yang ketiga itu akan mengalami kebangkitan. Kalau Anda baca di dalam Lukas 24 ayat yang ke-46, di situ dikatakan katanya kepada mereka,
Katanya kepada mereka, nya di sini ditulis huruf besar, berarti Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Jadi tidak ada manusia yang bisa merencanakan sesuatu yang besar seperti ini. Dia tahu nanti hari yang ketiga akan mengalami kebangkitan. Itu kalau bukan Allah sendiri, tidak mungkin itu terjadi. Makanya kita bersyukur, kita menjadi anak-anak Tuhan. Hari ini kita bisa beribadah, hari Minggu ini saudaraku, dimanapun Anda berada, saat Anda beribadah, kita adalah umat-umat pemenang. Amin. Bahkan kita lebih daripada pemenang. Jadi kuasa kebangkitannya ini membuktikan bahwa Allah berkuasa. Musa hamba Tuhan yang besar, tapi tidak mengalami kebangkitan. Abraham hamba Tuhan yang besar juga, tapi tidak mengalami kebangkitan. Siapa lagi saudaraku? Elia, nabi besar, tidak mengalami kebangkitan. Memang dia langsung dibawa langsung naik ke surga hidup-hidup. Tapi tidak ada manusia yang mati dan bisa bangkit kecuali Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu menggambarkan bahwa Tuhan kita itu berkuasa. Amin. Jadi kuasanya itu selalu menyertai kita, kuasanya selalu ada di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Makanya yuk kita bangkit bersama-sama. Ya saudaraku, dalam kondisi seperti sekarang ini, Kristus sudah mati, Kristus bangkit hari yang ketiga, saatnya anak-anak Tuhan bangkit semua. Yang kedua saudaraku, saya ingin sampaikan perihal tentang kebangkitan ini. Yang kedua ternyata jika Kristus tidak dibangkitkan, jika Kristus tidak bangkit, sia-sialah baptisan kita saudaraku. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-29, firman Tuhan berkata, karena baptisan adalah lambang dari mati dan bangkitnya Tuhan Yesus. Kristus bangkit, saudaraku. Itu berarti baptisan kita tidak ada yang sia-sia. Orang Kristen harus dibaptis. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi kita harus dibaptis. Karena baptisan itu melambangkan kematian dan kebangkitan. Saat kita dibaptis, kita ditenggelamkan, itu berarti kita sedang mengalami kematian. Manusia lama kita dikubur. Manusia lama kita mengalami kematian. Setelah diangkat, itu bicara tentang kebangkitan. Jadi baptisan bicara tentang kematian plus disertai kebangkitan. Kebangkitannya apa saudaraku? Memberi hidup yang baru. 2 Korintus 5:17, siapa yang ada di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru kini sudah datang. Berarti kita menjadi anak-anak Allah, saudara. Jadi kuasa kebangkitan Kristus menjamin hidup kita. Menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru. Apa manusia lama kita, saudaraku? Kalau Anda baca Efesus pasal yang ke-5 itu bicara tentang manusia lama. Ya, yang harus dilebur, yang harus mati. Itu manusia yang penuh dengan dosa. Saat Kristus bangkit, kita juga dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Artinya kita mengalami kelahiran yang baru. Ada transformasi, saudara. Kehidupan-kehidupan yang lama kita. Hari-hari ini saudaraku banyak orang mengalami banyak ketakutan, kekhawatiran. Ya, tapi saya berdoa melalui kuasa kebangkitan Kristus, ketakutan kita sudah dilebur lewat kematian Kristus. Kita menjadi manusia yang baru, manusia yang penuh dengan semangat. Saudara, hari-hari ini harus semangat. Ya, saya nikmati hari-hari ini. Nikmati dengan semangat yang luar biasa, saudaraku. Makanya saya tidak mau dengar berita-berita yang negatif-negatif itu saya kesampingkan. Saya mau dengar berita kebangkitan Kristus. Saat saya baca Alkitab tentang kuasa kebangkitan Kristus.
Hidup ini rasanya dibuat Tuhan semangat kembali. Ya, makanya hari ini bicara tentang kebangkitan Kristus. Kita menjadi manusia ciptaan yang baru. Makanya ayat yang dari Roma pasal yang ke-6 itu bicara tentang kuasa dosa. Roma pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang kelima, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ayat yang keempat ini poinnya saudaraku. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ada kehidupan yang baru. Ya, dunia boleh kelam, dunia boleh resesi, dunia boleh mengalami kegentingan, dunia boleh mengalami kecemasan, ketakutan. Tapi percayalah kuasa kebangkitan Kristus memulihkan hidup kita, membuat kita tetap bersemangat. Udah ada amin. Amin saudaraku ya. Jadi ini yang harus kita ketahui. Yang ketiga berikutnya saudaraku, makna kuasa kebangkitan Kristus tidak hanya membuktikan bahwa Allah berkuasa. Ya. Kebangkitan Kristus tidak membuat kita sia-sia menjadi manusia ciptaan yang baru. Dan yang ketiga bicara tentang kalau Kristus dibangkitkan, membawa hidup kita memiliki tujuan hidup ini. Ada hidup yang tanpa tujuan, ada hidup yang sekedar hidup. Tapi anak-anak Tuhan lewat kuasa kebangkitan Kristus tidak hanya hidup, tapi punya tujuan hidup sampai punya pengharapan hidup. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-32, firman Tuhan berkata, kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Saudaraku, kalau orang tidak punya tujuan hidup, ya seperti yang dikatakan Paulus tadi, ayo makan, ayo minum, oh ya besok kita mati. Saudaraku, tapi orang yang punya tujuan hidup, orang yang punya pengharapan dalam hidup ini, pengharapan kita di dalam Kristus. Ada kuasa kebangkitan Kristus yang membuat kita punya tujuan hidup. Makanya firman Tuhan, saudaraku, di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga, disitulah letak pengharapan kita di dalam Tuhan. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi orang Kristen itu punya pengharapan hidup. Makanya Kristus mau bangkit, saudaraku, memberi pengharapan kepada kita. Jaminannya tidak hanya di dunia ini, tapi jaminannya sampai di surga. Ada jaminan hidup yang kekal. Makanya bicara tentang kehidupan yang kekal, itu hanya ada di dalam Kristus, hanya ada di dalam Yesus. Jadi bersyukurlah kita, saudaraku. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, saya orang yang nomor satu tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tapi dibuktikan hari yang ketiga, Yesus bangkit. Itu memberi pengharapan kepada saya.
saudaraku, bahwa ada jaminan kekal. Mari pegang iman percaya kita kepada Tuhan, karena ada pengharapan yang abadi, ada pengharapan yang kekal di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Jaminan hidup kekal disediakan buat kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Puji Tuhan, ini yang dapat saya bagikan pagi hari ini, saudaraku. Biar firman Tuhan ini membekali hidup kita melewati keadaan zaman yang sekarang ini. Memberikan pengharapan yang kekal lewat kuasa kebangkitan Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Katakan ku percaya. Kuasa kebangkitan Tuhan mendatangkan anugerah yang besar buat kita. Tidak sia-sia kita percaya kepada Tuhan Yesus yang hari ini bangkit. Kuasanya memulihkan hidup kita, kuasanya memperbarui hidup kita. Bahkan kuasa Tuhan memberi pengharapan yang kekal, pengharapan yang nyata di dalam Yesus Kristus. Terlambat janji-Mu ya Tuhan, hidup tak pernah terlambat janji-Mu. Terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, haleluya. Mari kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang kami terima pada pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kami bahwa Engkau Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang setia menebus setiap kami walaupun kami berdosa
kami menjadi berharga di mata-Mu. Pada pagi hari ini Bapa, kami bersatu hati dimanapun jemaat-Mu berada. Kami akan bergandengan tangan Tuhan menyatukan hati kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini. Kami percaya Tuhan Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Saat ini Indonesia sudah diberikan kesembuhan atas segala penyakit yang melanda saat ini. Kami percaya Tuhan, kami percaya saat ini Tuhan kami menang melawan virus-virus yang beredar di dalam dunia ini. Kami menang karena kami percaya Tuhan berada di antara kami menjadi pelindung bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur untuk segala kegiatan ibadah yang kami lakukan Tuhan, baik di streaming maupun di rumah-rumah, maupun doa pagi dan lain sebagainya. Kami percaya dimanapun kami berada, 2-3 orang berkumpul demi nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir dan melawat setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Untukku menggenapi firman-Mu, mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, 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 glory, haleluya, 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 haleluya. Segala puji, syukur kami kepadamu Tuhan Yesus yang sudah menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal pertengahan hingga paripurna. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, ke aktivitas kami Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ialah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena di dalam persekutuan beribadah dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya yang manis bersama dengan Roh Kudus selalu menyertai, memberkati kita dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati.